apa itu daily agenda? Jika kalian itu sebagai seorang pimpinan atau seorang sekretaris, ada yang tahu daily agenda? Nah ya, kepada Esther, coba sebutkan dan jelaskan apa itu tadi daily agenda menurut kamu. Daily agenda itu adalah kegiatan atau rencana yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi itulah tadi tujuan dari pembahasan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kita mampu menyusun kegiatan atau rencana yang akan kita lakukan jika kita itu sebagai pemimpin ataupun sekretaris berdasarkan prioritas kita. Seperti yang Ibu bilang tadi, jika kalian nanti ingin jadi seorang pemimpin, sekretaris di kantor atau di perusahaan, kalian itu bisa tahu apa yang harus kalian lakukan, dari agenda apa yang harus kalian lakukan untuk menjalankan tugas kalian. Jadi di sini kalian tidak hanya akan memahami konsepnya saja, tapi juga akan belajar bagaimana cara menyusun jadwal agendanya di sini. Di sini Ibu akan ada nanti mengirim link video kepada kalian melalui grup WhatsApp. Di dalam video singkat itu ada bergambar tentang seorang pemimpin yang kewalahan menghadapi jadwal kerjanya itu yang berantakan. Nanti Ibu kirim di grup kalian, terus nanti di situ kalian akan menjelaskan bagaimana menurut kalian kondisi pemimpin itu di dalam video tersebut, dan juga kita akan mencari tahu bersama bagaimana cara menyusun jadwal kegiatan pimpinan itu agar lebih efektif dan tidak kewalahan. Coba tengok di grup kalian itu ada udah dikirim itu link videonya. Udah masuk? Belum Bu. Udah nurun? Sudah Bu. Mana HP yang ada tengok? Jangan melamun nurun. Dah? Nah inilah, Ibu suruh kamu menontonnya 10 menit ya. Nanti Ibu tanya, harus bisa menyimpulkan dari video tersebut. Udah semua udah dilihat videonya? Udah Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Yang kalian lihat itu kan di situ dalam video itu seorang pimpinan itu katanya stres karena agendanya itu kewalahan. Apa yang dapat kalian simpulkan? Siapa yang bisa? Ya, bisa. Dari video tersebut siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana menurut kalian itu kondisi pimpinan? Coba. Saya Bu. Ya dia. Sepertinya beliau stres Bu karena agendanya tidak teratur. Betul. Mungkin karena kegiatannya itu tidak tersusun dengan baik. Itulah yang menyebabkan dampak negatif dari agendanya itu sehingga membuat seorang pimpinan itu kewalahan, stres, ya kan? Seperti yang dibilang dia tadi. Makanya kita perlu menyusun jadwal kegiatan yang efektif itu. Oke. Betul itulah dia poin pentingnya dalam kita melakukan suatu kegiatan, itulah dia pentingnya mengatur dulu apa yang harus kita kerjakan. Jadi supaya agendanya itu nggak berantakan gitu. Dan juga setiap tugas-tugas itu dapat kita selesaikan dengan tepat waktu dan kita tidak kebingungan. Mungkin ada lagi dari kalian yang bisa menyimpulkan bagaimana kondisi pimpinan di video tersebut. Saya ya cara apa yang bisa kamu simpulkan dari videonya.
bagaimana cara menyusun jadwal kegiatan pimpinan itu agar lebih efektif. Di sini nanti Ibu akan memberikan kasus singkat kepada kamu dalam bentuk simulasi. Kasus ini mengenai seorang pimpinan itu dia ada memiliki agenda satu hari itu. Namun waktu kerjanya itu hanya tersedia dari jam 8 sampai jam 2 siang. Berarti berapa jam lah waktunya? 6 jam lah ya kan? Tapi dia itu disuruh mengerjakan itu 6 agenda yang harus diselesaikan dalam waktu 6 jam itu. Jadi kalau ada misalnya ada di posisi si pimpinan tersebut, mungkin ada nanti jadi sekretaris di kantor. Cobalah kalian menyusun dengan efektif bagaimana waktu dalam waktu 6 jam kalian itu harus mengerjakan 6 agenda. Apa yang harus kalian lakukan? Coba kalian susun dengan efektif dari kasus tersebut. Bagaimana agar agenda kalian itu bisa berjalan secara efektif dengan waktu 6 jam tersebut. Dari kasus yang kasus singkat yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana seorang pimpinan yang bagaimana dia bisa menjalankan agenda itu dalam satu hari itu selama 6 jam ada agenda. Tetapi mungkin bagaimana caranya supaya dia itu bisa menjalankan agenda tersebut. Dari kasus itu mungkin ada permasalahan. Menurut kalian itu apa yang menjadi permasalahan? Siapa yang bisa? Nurul bisa? Bisa? Apa? Kalau menurut saya, masalahnya terletak pada kurangnya alokasi waktu yang jelas untuk setiap agendanya. Misalnya nih, jika ada 6 agenda, kita tidak tahu berapa lama waktu yang harus diberikan untuk masing-masing agenda. Jika tidak ada alokasi waktu yang tepat, bisa saja satu agenda terlalu lama, sementara agenda lainnya tidak sempat dibahas. Ini membuat jadwal lebih kacau. Bagaimana yang lain? Ada yang bisa berpendapat dari permasalahan kasus tadi? Saya Bu, Juga coba menjelaskan menurut kamu ya. menurut saya permasalahannya adalah jumlah agenda yang terlalu banyak, waktu kerja yang terbatas dalam satu hari. Pimpinan hanya memiliki waktu dari jam 8 hingga jam 2 siang, yaitu cuma 6 jam. Jika ada 6 agenda penting, artinya setiap agenda harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 jam. Ini bisa membuat pemimpin merasa terburu-buru dan tidak fokus pada setiap agenda. Akhirnya hasil pekerjaan mungkin tidak maksimal dan pimpinan merasa stres. Mungkin apa yang bisa kita tadi hampir sama yang dijelaskan oleh Nurul. Kalian mungkin sudah memahami bahwa waktu yang terbatas itu bisa menjadi masalah yang menghambat di saat jika tidak dikelola dengan baik. Jadi dengan terlalu banyaknya agenda itu tanpa pengaturan waktu yang jelas memang bisa membuat pimpinan itu kewalahan jika dia tidak mengelola waktu itu dengan baik. Yang mana tadi selama 6 jam harus dilakukan, ya selama 6 jam harus dilakukan ada 6 agenda. Jadi salah satu yang perlu kita pikirkan itu bagaimana cara kita membagi waktunya itu dengan bijak agar agenda itu bisa berjalan dengan baik. Ada lagi yang mau, satu lagi lah, diberikan kesempatan yang mau menjelaskan menurut dia bagaimana apa yang menjadi permasalahan dari video tersebut. Ibu, baik, saya silakan apa menurut kamu dari permasalahan tersebut? Saya setuju dengan pendapat Tika. Selain itu, menurut saya permasalahannya adalah tidak ada prioritas yang jelas di antara 6 agenda tersebut. Kalau semua agenda dianggap sama penting, akan sulit bagi pemimpin untuk memutuskan mana yang harus didahulukan. Misalnya, mungkin ada agenda yang lebih besar atau lebih penting daripada
Jadi yang pertama itu yang akan kalian cari itu pengertian apa itu daily agenda. Tadi kan yang dari awal udah ditanya kan sama Esther tadi. Ini agar kalian tahu juga. Udah, yang kedua ada tujuan penyusunan jadwal kegiatan. Yang ketiga format jadwal. Yang keempat ada prinsip penyusunan yang termasuk efisiensi, prioritas, dan juga waktu efektif. Sebelumnya bentuk dulu kelompoknya. Ini kelompoknya ini ibu yang pilih atau kalian yang tentukan sendiri. 2 orang aja satu kelompok. Jadi coba bentuk kelompoknya, terus kalau ada anggotanya catat, kumpulkan sama ibu dan nanti kita acak lagi sama kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Mana sih nama-nama kelompoknya? Tadi nanti yang kumpul tadi lagi biar kita acak. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Udah majulah. Majulah program kelompoknya yang tadi. Lihat, Ika, Adel, dan Esther. Nah, pilih. Ini kan. Ini 2 lagi. Sudah dibuka siapa yang kelompok 1? Lihat sama Nurul ya? Lihat Nurul. Kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Tika sama Jara. Kelompok 3 Adel sama Esther. Oke. Jadi udah tahu kan apa yang harus kalian kerjakan itu? Yang udah kalian catat ada 4. Jadi udah tahu kan apa tugasnya? Yang 4 tadi itu dicari informasinya bisa dari buku, dari internet, ataupun dari sumber lainnya. Jadi nanti kalau misalnya dari HP dapat kamu kan, ataupun dari mana, tugas kalian itu buat catatan pentingnya. Terus nanti misalnya dapat dari HP, dibandingkan. Sudah dibandingkan, misalnya ada yang dari kelompok 3 dapat dari buku, kan beda itu kan, dari buku, dari internet, mungkin beda bahasa. Kelompok 1 maju menjelaskan setelah kalian mencari informasi tadi, bisa kita bahas satu persatu apa yang sudah kalian cari. Silakan. Baik, pertama akan dibawakan saya sendiri. Jadi yang pertama itu apa itu daily agenda. Nah, daily agenda itu adalah alat pengatur waktu dan kegiatan harian yang bersifat jadwal rinci untuk 1 hari penuh. Biasanya mencakup tanggal, jam demi jam, to-do list, dan catatan kecil atau prioritas. Yang kedua itu ada tujuan penyusunan jadwal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu dengan mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk setiap tugas. Yang kedua, ada menetapkan prioritas sehingga tugas penting diselesaikan terlebih dahulu dan menghindari kelelahan akibat multitugas. Yang ketiga, ada mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan dengan mengetahui deadline dan tenggat waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada format jadwal. Format daily agenda biasanya terdiri dari yang pertama ada tanggal dan hari. Kemudian jam-jam kegiatan biasanya per 30 menit atau per jam. Kemudian ada daftar tugas atau to-do list. Kemudian ada ruang untuk catatan penting atau prioritas. Kemudian ada kadang dilengkapi dengan pengingat janji atau deadline. Selanjutnya ada prinsip penyusunan jadwal. Yang pertama ada efisiensi, yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin dengan mengalokasikan durasi yang realistis untuk setiap tugas agar tidak membuang waktu. Kemudian ada prioritas, yaitu menentukan tugas mana yang paling penting dan mendesak sehingga dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada waktu yang efektif, menggunakan teknik time blocking, yaitu memblok waktu tertentu untuk tugas spesifik agar fokus dan tidak multitasking berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Ucapkan terima kasih.
jadwal yang ideal. Jadi dengan memahami keempat hal tadi, mungkin kalian sudah memiliki dasar yang kuat bagaimana kalian tuh bisa tahu cara menyusun jadwal yang efektif, baik untuk diri sendiri kalian di kehidupan sehari-hari maupun nanti kalian jadi seorang pemimpin atau sekretaris di perusahaan ataupun kantor. Jadi di sini selanjutnya itu kita akan belajar bagaimana cara menerapkan semua prinsip itu dalam kasus nyata kalian seperti di kehidupan sehari-hari. Baik, terakhir untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan memberikan tugas di rumah kalian. Catat untuk ini kelompok juga, tapi dipresentasikan di minggu depan ya. Tugasnya itu setiap kelompok itu nanti catat. Setiap kelompok akan membuat draft jadwal harian. Kalian pertama nanti membuat jadwal harian pimpinan itu berdasarkan studi kasus. Di mana